Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ayat renungan kita di hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja 8 ayatnya yang ke-57 yang berbunyi, kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu tugas penting dari seorang pemimpin adalah bagaimana sebelum ia menjadi pemimpin, ia mengetahui perjalanan hidup suatu bangsa itu dan hal apa yang telah dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin terdahulu yang menghantarkan bangsa itu sedemikian rupa sebagaimana hal yang telah dijanjikan oleh Allah nyata dalam perjalanan hidup mereka. Dan Salomo menyadari itu betul. Tidak salah ketika Raja Salomo disebut sebagai raja yang bijaksana. Bagaimana ia memperhatikan betul hal-hal yang ternyata Tuhan telah janjikan kepada Musa, dan kemudian hal tersebut dinyatakan dan ditepati oleh Allah, dan tidak pernah Allah sedikit pun tidak memenuhi janjinya. Dan sesuai dengan apa yang mereka terima, mereka dapat memiliki tempat di mana mereka berkumpul, bersekutu, dan tidak akan bergeser lagi dari tempat itu. Tetapi satu hal yang ketika kita perhatikan dari nats ini, bagian dari permohonan dari Raja Salomo di sini adalah ia berkata bahwa kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita. Ternyata setelah masa kepemimpinan dari Raja Salomo, Israel menjadi terpecah menjadi dua bagian. Dan kemudian kita kembali mengingat doa dari Raja Salomo ini, apa yang terjadi? Ternyata untuk mengerti nats ini, kita harus memperhatikan juga nats setelahnya dalam ayat 58. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Dan inilah sebenarnya yang menjadi problema atau masalah yang pelik dalam kehidupan bangsa itu. Bahwasanya ia telah memberikan suatu wejangan, dan ini menjadi nasihat yang bersifat umum kepada bangsa itu, bahwasanya Tuhan menyertai kita. Itu adalah hal yang terpenting, tetapi kita tidak boleh melupakan bahwasanya hati kita yang dicondongkan kepadanya menjadi mutlak perlu dalam perjalanan hidup bangsa ini. Mari saudaraku kita mencermati apa yang disampaikan oleh nats hari ini. Dan kiranya apa yang telah kita terima di masa sekarang ini tidak menjadi bergeser. Alangkah menyedihkannya jika saudara menjadi pribadi yang baik, pribadi yang tetap setia, tetapi anak-anak saudara pada akhirnya tercerai-berai, mereka terbuang dan lain sebagainya. Bukankah itu menjadi hal yang sangat memilukan hati? Tetapi kita harus belajar dari apa yang dikatakan oleh Raja Salomo dalam bagian permohonannya ini, bahwasanya jika saudara ingin penyertaan Tuhan senantiasa hadir dalam diri saudara, maka jangan pernah lupakan hati saudara yang terus condong kepada Allah. Jangan pernah lupakan perintah-perintah Allah yang seharusnya saudara ikuti dan turuti dalam hidup saudara. Ini menjadi bagian yang terus berkesinambungan dalam hidup ini, dalam hal pemeliharaan Tuhan juga dalam keberadaan kita. Mari merenungkan ini dengan baik, bahwasanya apa yang telah Tuhan berikan ini merupakan hal yang terbaik. Kita harus jaga bersama, jangan menjadi rusak hanya karena pikiran kita yang carut marut,
yang sudah mulai jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan menyertai saudara, tetaplah optimis menjalani hari-hari saudara, karena kita punya kepastian Tuhan menyertai kita sebagaimana Tuhan telah menyertai nenek moyang kita, dan Ia tidak membuang kita, sebab kita adalah anak-anak-Nya yang tetap setia di dalam kebenaran itu. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau mengingatkan kami kembali bahwasanya Engkau adalah Allah yang setia, yang menyertai nenek moyang kami dan akan menyertai kami. Tolong Tuhan, jangan Engkau buang kami. Biarlah hati kami condong hanya kepadamu, hati kami tertuju kepada Tuhan semata, sehingga kami menjadi bangsa, menjadi pribadi yang terberkati, yang akan menyatakan kemurahan hati-Mu lewat karya, lewat pekerjaan tangan kami. Kiranya Tuhan menerima permohonan dan pujian kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.